Oke, mari kita mulai kelas kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan masuk tema yaitu amazingly kita bicara tentang Tuhan. Kita bicara jauh dari diri kita. Kita mulai bicara dengan tubuh. Oke, silakan buka HP kalian. Silakan kalian explore. Kira-kira alasannya apa ya? Sebuah grup band Korea yang ternama BTS sempat-sempatnya buat album di sekitar tema self love. Ya, silakan kalian explore. Ada. Ini pendidikan Pancasila. Menariknya justru kadang-kadang tema tentang tubuh itu justru digarap oleh teman-teman kita yang tidak harus selalu berhubungan dengan agama, tapi justru kadang-kadang kita yang beragama ini malah nggak ngomongin tema yang lagi jadi pergumulan kalian. Untuk teman-teman muslim, selamat berpuasa, mudah-mudahan tidak batal di hari pertama ya.
jadi seorang pribadi kita perlu punya self love. Kalau kita omong self love kira-kira 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita akan diketahui. Ya, hari ini kok ngomong self love, mestinya itu love unto others, ya. Love to others, tidak self love. Tapi dalam beberapa tahun ini kata self love ini menjadi kata yang kayaknya sudah jadi referen hidup kita, gitu ya. Bahkan kayaknya lucu kalau misalnya kalian pernah I love me, I love me, I love you ya, tapi I love me seriously. Yuk, karena apa Mbak? Oke. Ternyata hidup kita itu seringkali pakai standar orang lain. Yuk. Ya, menyembunyikan diri kita, dan yang kita lihat sehari-hari itu ternyata lebih topeng diri kita. Nanti teman-teman psikologi atau BK akan banyak membantu kita. Ternyata kita itu punya dua wajah. Satu wajah itu yang kita tampilkan di depan umum. Wajah yang kedua ini paling sering kita sembunyiin. Mungkin hanya pada momen-momen sangat istimewa aja wajah yang kedua ini muncul. Dan kadang-kadang kita ketemu wajah yang sesungguhnya ini justru pada momen-momen yang tragis ya. Misalnya pada kasus bunuh diri. Jadi kita baru tahu seseorang itu ketika dia sudah habis hidupnya ya. Yuk, Mbak. Oke, karena kurang percaya diri, self esteem, atau mungkin di beberapa yang lain mungkin self worth ya. Jadi orang tidak merasa berharga ketika melihat dirinya. Yuk. Insecure. Oke, ini kata yang juga jadi mantra. Insecure, kita punya salah satu lulusan dari kampus ini ya. Dia buat kaos, waktu itu lagi rame-ramenya Mera Anastasia itu menulis bukunya, mengubah insecure menjadi bersyukur ya, A Journey of Self-Acceptance. Namanya Mas Gigi ya. Itu membuat kaos yang mengubah insecure menjadi bersyukur. Yuk, suster. Apa? Oke, suster sangat spiritual ya. Self reconciliation. Berdamai dengan diri. Yuk, apa lagi? Terlalu keras sama diri sendiri. Nanti kalian akan menemukan di lagunya Love Myself. Di salah satu baitnya, saya nggak bisa bahasa Korea tapi saya nggak tahu terjemahannya. Kita itu ternyata lebih gampang mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri, karena kita seringkali terlalu keras pada diri kita sendiri. Yuk lanjut. Merasa paling rendah. Mungkin sekarang ini kita suka omong juga ya, saya itu zero. Buru-buru jadi hero ya, saya itu zero aja. Yuk, suster, punya masalah
Dengan tubuh susah? Oh, tidak ada. Sudah bersyukur susah? Oke, jadi kelas ini tidak cocok untuk susah ya. Sekarang 3 minggu ini boleh tidak masuk ya. Kamu sekarang boleh. Boleh susah, boleh. Ya. Yuk, Mbak. Mudah-mudahan puasa tidak menguras. Oh, bukan puasa. Lagi M ya. Kalau tidak mencintai diri sendiri, oke, nobody loves me. Seandainya ada orang yang mencintai saya, sayangnya satu orang pun tidak. Bisa di. Ya. Yuk, dibaca Mbak. Lian. Ya. Coba urusan dikit deh, pasti lebih cantik. Terus kok mulus sih lebih seger kayak kemarin. Baru olahraga ya. Baru olahraga ya. Ya, kayaknya capek banget. Bukan ini capek ngeladenin komen orang. Oke. Yuk, yang sebelah kiri, sebelah kanannya Mbak. Kayak aku sedutan ya. Enggak kok, cuma lagi agak capek dikit. Oke. Salah satu yang terkenal adalah yang menginspirasi juga Mera Anastasia untuk nulis buku Mengubah Insecure Menjadi Bersyukur adalah ketika suatu kali dia posting momennya dengan Ernest di Bali. Kayaknya kan jadi momen ya, tapi ternyata itu menjadi pukulan buat Mera Anastasia karena ada satu netizen warganet yang memberi komentar gini, oh bisa ya, suaminya cakep, istrinya tidak. Dan itu melukai Mera Anastasia. Dia sampai ketemu psikiater karena komentar-komentar serupa yang dia alami. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kisah Mbak ini juga menjadi kisah.
kritis, aku jelaskan, aku udah bisa tidak bicara, aku jelek, dan itu semua yang aku lakukan sana. Dia aku diajarin untuk ada cerita macam dan menyelesaikan kita nggak boleh ekspor dan sebagainya. Di tahun itu dulu waktu di sekolah menengah, aku juga nggak tahu apa itu skincare, apalagi makeup. Dulu tuh rasanya kalau misalnya kita nggak boleh benar-benar karena berapa? Ya aku juga nggak tahu gimana caranya bagus. Terus sederhana bikin wajah kelihatan lebih cerah, terus yang bisa mencuci muka, kayak kan biar kantong mata di sini kan kelihatan. Aku sederhana pakai lip pen, biar bibirnya kan nggak pucat. Dulu aku nggak tahu dan mungkin kalian juga, ya kan? Kalian, bahkan I don't sure about makeup. Karena aku juga nggak suka detail. Dan aku dulu jadi anak yang baru tahu tentang soal makeup semua. Kemudian juga dan aku tuh banyak banget jadi orang yang juga ekspor banget karena dulu aku banyak banget cobain dulu aku sekolah I had struggles with acne. Aku punya masalah jerawat. Itu adalah momen di mana aku benar-benar ngerasain susah karena kalau aku jerawatan. Masa-masa di mana aku benar-benar ngerasa kalau aku udah cantik. Sekarang saya sedih. Enggak yang dulu aku punya pemikiran kayak gitu. Berbicara kalau aku tuh jelek dan kayak usang, biasa-biasa aja, gak cantik kayak beberapa wanita yang lain. Dulu bahkan pernah ada orang yang ngomong sesuatu hal yang sampai sekarang bisa bikin aku sakit hati. Bisa dibilang ke teman sekolah, dia ngatain kalau telinga. Ya, tidak tahu. Katanya, jidatnya lebar banget. Kamu hai. Ya, aku harus pun nangis. Biasa bilang tahu kalau aku harus cantik. Dan itu saya harus cantik. Dan kamu juga cantik. Semoga kalian bisa merasa. Dulu ada momen di mana aku merasa aku lagi biasa aja. Nggak bisa dibilang lebih cantik karena emang nggak cantik. Ya, setidaknya kalau aku pikiran soal diri aku. Karena aku jarang dapet pujian. Tiap kali mencari cermin, rasanya kayak apa ya aku nggak cantik. Aku sadar banget kalau bilang nggak cantik. Bahkan kalau misalnya lihat balik ke beberapa foto di zaman dulu, waktu aku masih sekolah, kita belum tahu gimana cara aku skincare dan sebagainya. Sering banget aku merasa kayak nanti aja ada juga aku harus skincare. Tapi ya nggak apa-apa. Karena ternyata saat ini aku merasa cantik. Bahkan aku ada momen di mana aku masih sekolah pakai lip tint, terus pakai alis tipis. Cuma karena waktu itu lagi paling pakai aku ngeliat temen-temen aku tuh kalian nggak pucat, mukanya fresh, kelihatan cantik. Dan kayak bilang kalau dia putih buat kelihatan lebih segar, kelihatan lebih cantik. Tapi sampai ke momen di mana aku itu bertanggung soalnya aku nggak boleh pakai barang-barang itu. Bahkan dia aku bilang, kamu ini mau ngapain sih? Kamu kayak anak tante. Terus sih saya udah gini. Terus makin banyak banget aku jadi tahu gimana cara sama dia. Mulai mengenal dia gimana cara dia berpengalaman dan kita berpikiran juga salah satu faktor yang bisa berpengaruh kondisi tubuh wajah kita. Terus makin banyak kan aku jadi pengen sendiri, aku juga mereka sendiri, aku mulai belajar gimana caranya. Dan ini kita skincare mulai misalnya dan itu jadi salah satu momen di mana aku benar-benar tahu ternyata sebenarnya aku mengenal diri aku sendiri satu persatu dari yang salah gitu. Kalau dulu kayak gak cocok sama teman-teman wajah aku sampai aku salah cara pakainya. Terus sekarang aku lebih ke embrace aja apapun yang aku lakukan. Langsung ngasih tuh bisa bikin aku ngerasa gimana dan merasa kalau dia aku cantik. Aku dulu kan Dani sih biasa. Ya aku ngerasa dia mau beritahu karena aku masih insecure sama diri aku. Aku terlalu nyaman ngeliat muka aku yang biasa kan dulu orang-orang mulai banyak gitu dia mulai bilang cantik, mulai bilang hanya make up tutorial aku karena aku juga yang cantik. Ya itu gimana dia aku juga percaya diri. Tapi aku pernah ada beberapa sendiri ya pernah nanti gak pakai makeup. Kok di sini masih pakai makeup? Atau pengen dia deh kalau mau makeup. Dan akhirnya kalau bener-bener aja bikin aku jadi merasa kayaknya udah waktunya aku lakukan dari sekarang gitu. Nah kalau misalnya texture aku suka dari sini kita yang mukanya kalau
dirawat aja. Kalau punya wajah yang jerawatan itu kan normal, masih bisa diobati kok. Kalau obatnya susah, berarti kita harus lebih berusaha untuk bisa sembuh. Banyak hal di wajah kita yang gak bisa diobati. Banyak hal di wajah kita yang gak bisa diobati. Apa aja ini? Dan maksudnya juga ya, Wajahnya gitu ya. apa aja ini? Kita pun nggak sadar dalam sama-sama kita, dia bisa melihat sesuatu. Sebenarnya orang-orang kita juga salah satu perspektif cara lain yang itu bisa dilakukan yang merasa ternyata bahwa berarti sebenarnya apa? Embrace your face. Kalau merasa cantik dengan apapun yang kita keep doing that. Merasa cantik bukan dilihat rambutnya, tapi apa yang ada di diri kamu, apa yang ada di diri kamu. Keep sharing that. Ini ada sesuatu cantik. Oke, kita sudah dibantu oleh saudari ini untuk melihat sesuatu dalam diri kita. Sampai mana tadi? Oke, sekarang kamu ya. Ada kalimat yang menarik Mbak dari sharing kakak kita tadi. Apa? Oke, kurangi insecure. Ya, Mera Anastasia itu bilang kalau saya nulis buku itu bukan berarti saya sudah selesai mengatasi insecure saya ya. Tapi dia pengen sharing aja bahwa dia ada di tahap tertentu ya, sehingga komentar-komentar orang, dan dia bilang di salah satu tulisannya ide Instagram itu saksi apa ya? Bangsat ya. Ya, karena apalagi kita yang mungkin nggak bisa lepas dari itu ya. Tapi kan kita sebenarnya bisa ngontrol ya komentar orang pada dia. Kalau saya paling gampang saya blok orang itu ya. Udah selesai dengan orang itu. Kecuali dia punya akun yang lain. Yuk, apa yang menarik Mbak? Kurangi insecure. Yuk. Oke, bahkan ketika orang lain ngomong jelek tentang diri saya pede kok, saya tuh cantik ya. Bahkan ketika orang lain bilang saya jelek, yuk tetap menjadi diri sendiri. Mungkin bahasa Inggrisnya true to your heart. Yuk.
cantik di orang yang tepat, dan orang yang tepat itu paling pertama adalah kamu sendiri. Ya, yuk. Oke ya, kalau ada masalah dengan diri kita cuma perlu merawat diri aja. Nggak perlu kita bilang bahwa kita nggak cantik. Yuk. Jangan dengerin komentar negatif. Oke. Ya, orang sekarang ini juga omong tentang toxic positivity ya. Tentu bukan dalam arti ini. Kalau toxic positivity itu kan kita sebenarnya nggak bisa lihat diri kita secara jujur ya. Jadi apa-apa dari diri kita itu kita lihat semuanya positif. Toxic ya, bukan dalam arti ini ya, maksud dari kita tadi sharing, tapi ya saya positif dengan diri saya. Yuk, tidak. Kita cantik di mata kita sendiri. Yuk, kita cantik apa adanya. Yuk. Lebih percaya diri. Kalau kalian pernah ingat dialog dalam film Mari Surga ya, anak musuh perempuannya itu beli lipstick ya, lipsticknya itu lipstick yang blue, jadi nggak kelihatan merah atau apa, tapi seperti bibir kita aja. Lalu simboknya ya atau ibunya itu ngapain beli lipstick yang kamu nggak kelihatan lipstikan ya? Ini orang aneh aja ya. Orang lipstikan tuh pengen diketahui loh dia pakai lipstick, ini malah kamu pakai lipstick yang warnanya sama bibir kamu. Oke, yuk. Sudah? Oh ya. Oke, nggak apa-apa jerawatan, yang penting dirawat aja. Oh iya, dirawat aja ya. Yuk. Oke, cantik itu tidak harus dalam komparasi dengan orang lain. Nanti jangan minta cowok-cowoknya kayak BTS ya, kayaknya susah gitu ya, mau berubah gimana lagi ya. Yuk, apa lagi Mbak? Yang mana? Kamu cantik di mata orang yang tepat, jadi juga kata saya sini ya. Kamu ganteng di mata perempuan yang tepat. Mungkin sekarang ini orang banyak bicara, meskipun agak dipikirin ya setiap kali kita ngomong tentang inner beauty. Iya, ngomong inner beauty, tapi fisikalnya kan juga beautiful ya. Jadi orang kadang-kadang nggak terlalu appreciate soal inner beauty. Yuk, lanjut Bang. Jangan dengarkan kata orang lain. Jangan berhenti mencintai diri sendiri. Yuk. Bahagialah apa yang kita miliki. Sejauh ini kita itu ngomong soal tubuh itu seolah-olah yang punya masalah itu perempuan ya. Nah, sekarang kita akan mengorek persoalan para laki-laki ini ya.
insecure-nya cowok dengan tubuhnya apa sih, Mas? Kalau kita boleh tahu. Oh ya, Mas ini katanya sudah memenuhi standar Korea ya. Oke, yuk. Ya, sama lagi kata-katanya. Ya, kata-katanya. Kita baik jika orang melihat kita baik. Yuk, yuk. Oke, banyak sulit. Merawatlah diri Anda seperti Anda merawat orang tua Anda. Oke, abaikan omongan orang lain yang bikin sakit hati. Salah satu kalimat yang pernah kamu abaikan apa? Yang dikatakan tentang kamu dan buat kamu itu membuat sakit hati. Yuk, lanjut. Kalau tidak bisa harus begitu, harus begini. Tadi malam Mbak ini menang Oscar ya. Oh, soundtrack Barbie.
Oke, mari kita search Billie Eilish. Mungkin sosok ini adalah sosok kedua setelah Lady Gaga yang lagu-lagunya itu inspire banyak perempuan terkait dengan tubuh mereka. Silakan kalian mengeksplor lirik-liriknya lagunya Billie Eilish. Temukanlah lirik dia yang menurut kamu nyambung dengan tema yang sedang kita bicarakan. Kita akan mulai dari pojok. Judulnya lalu liriknya lah. Ini bahasa liriknya. Misalnya kalau teman-teman nanti lihat beberapa interviewnya Lady Gaga, mengapa dia sangat banyak bicara tentang isu-isu perempuan, kemudian kita tahu bahwa Lady Gaga itu ketika kuliah dia lanjut sekolah lagi, ya, dia pernah mengalami perkosaan. Dan perkosaannya itu berkali-kali dan itu menjadikan dia depresi. Sehingga kemudian dia mengalami seperti tadi salah satu teman kalian bilang dia kehilangan self esteem dalam diri dia. Self worth-nya itu habis-habisan. Sehingga dia kemudian dalam salah satu liriknya dia menulis demikian. Karena dia pernah mengalami bahwa saya ini produk gagal dari Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, dia kemudian, dia kemudian teringat salah satu yang menyelamatkan dia itu adalah ibunya. Ibunya itu bilang pada Lady Gaga, Tuhan itu nggak pernah salah cetak kamu. Kamu itu adalah produk yang benar dari Allah yang menciptakan kamu. Yuk. Ini lagunya lagu random atau lagu yang? Lagu random tentu tetap boleh ya. Kamu sudah menentukan? Kalau Billie Eilish bagus sih, tapi kalau kalian sudah ketemu yang random dulu nggak apa-apa. Sudah ketemu yang random? Oh iya, Billie Eilish dulu aja. Karena mungkin di antara tokoh-tokoh inspiratif orang muda, penyanyi itu akan sering kita klik ya. Dan tentu tidak harus langsung lagu rohani ya. Saya bukan pendengar lagu-lagu rohani. Suster mungkin ya, suster itu senang sekali ya lagu-lagu rohani ya. Kalau saya lebih lagu-lagu pop aja. Lagu tentang tubuh. Nanti kalau kalian lihat di slide-slide agak belakang, salah satu pengalamannya Billie Eilish itu dia di tengah konser waktu itu lagi di Jerman, dia hampir aja bunuh diri di hotel. Tapi kemudian nggak jadi, dan itu jadi salah satu lagu dia. Dia juga struggle dengan mental health, dengan kesehatan mental, dan seringkali justru sosok-sosok seperti ini inspire kita karena dia mengangkat isu-isu yang mungkin kita
aku mengalami itu, tapi aku nggak berani ngomong ya. Tapi setiap kali aku dengerin lagunya Billie Eilish, lalu aku jadi sadar ya bahwa aku kayaknya juga mengalami seperti yang dia alami. Oke, sudah ketemu Mbak? Ya, lagunya judulnya apa? Everything. I went there. I gone. Oh, boleh dia namanya. Namanya bagus. Oke, everything I gone there. Segala sesuatu yang saya inginkan. Ada lirik yang menarik kan? Atau mau nyanyi tentang apa itu? Oke, saya bermimpi bahwa saya mendapatkan semua yang saya dapatkan. Ya. Oke, yuk. Lovely ya, cantik. Ya, hatiku terbuat dari kaca, pikiranku terbuat dari batu. Ini yang sama ya Khalid ya. Ya, sama Khalid. Bahwa saya itu cantik ya. Memang saya itu rapuh. Jadi terbuat dari kaca itu kuat tapi gampang pecah. Yuk lanjut. Baru aku mau Ya. coba. Oke, sesuatu yang saya bukan itu, tapi saya bisa menjadi seseorang yang mungkin belum ada ya dalam diri saya. Oke, yuk. Ya. Jangan, kalau kita punya kuasa, jangan kita menyalahgunakannya. Yuk. Yuk, yang mana? Dari Oke, suatu ketika kayaknya sekarang ini saya masih ada di antara tembok-tembok, tapi suatu ketika saya bisa keluar dari tembok biasa rumah dari saya. Yuk, lanjut Pak. Ya. Oke. Jadi kalau aku bisa mengambil jarak dari orang-orang yang membenci saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu alasan sebenarnya orang-orang Jepang, orang-orang Korea, orang-orang China, Tiongkok ya, terutama di Republik Rakyat Cina ya, mereka lalu memilih untuk mengambil jarak dari masyarakat agar bisa menemukan diri. Meskipun kemudian kadang-kadang ketika mereka mengambil jarak itu mereka semakin terisolasi dari yang lain. Ya, fenomena hikikomori itu ya. Jadi orang ambil jarak sebenarnya ingin biasa itu menjadi diri saya, tapi karena kelamaan lalu orang tambah kesepian ya dalam hidup mereka. Oke, yuk. Oke, lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are. Oke, karena kamu luar biasa ketika kamu bisa apa adanya.
Oke. Oh ya, ini lagi rame ya di kelas. Oke, semuanya. Ya, itu mungkin kalau di Indonesia itu versinya Moki Ayunda. Jadi ketika orang ngomong sesuatu yang kurang baik tentang diri kamu, itu adalah momen buat kamu untuk grow, ya, untuk tumbuh. Yuk. Oke, mengapa itu menarik? Lagunya sekarang. Oke, ya. Sekarang saya akan bersyukur. Ya, tentu kita bisa menambah daftarnya. Ada banyak tokoh. Kita mulai dari yang terakhir. Dia membuat sebuah pengakuan yang risky ya untuk karir dia sebenarnya. Bahwa I was suicidal ya. Suicidal itu saya pernah nyoba untuk bunuh diri. Saya punya persoalan mental. Tapi begitu dia mengakui itu dalam bahasa psikologi ya, kita berarti sudah bisa pass through momen itu. Lalu Mera Anastasia tentu ya, imperfect, the journey to self-acceptance. Ini buat teman-teman yang memiliki katakanlah keterbatasan atau disabilitas. Limited but definitely limitless. Dan saya setting audionya karena ternyata audionya tidak terlalu. Kita akan belajar dari. Oke, yuk kita mulai dari awal lagi. Silakan dibaca, Mbak. Bukan tentang pencarian jati diri, melainkan tentang bagaimana kita dapat menciptakan jati diri. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan passion. Oke, ini dari Mbak Anggi Yudhistia. Kalimat pertama mirip banget yang disampaikan oleh Tirsa Besari ya. Diri kita itu bukan sesuatu untuk dicari, tapi kita ciptakan. Mirip. Lalu salah satu caranya adalah dengan menjalankan passion, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang ketika kita melakukannya itu kita jadi penuh sebagai pribadi. Kalau saya bertanya ya sekarang, kamu punya passion tertentu nggak yang ketika passion itu kamu kembangkan, kita bisa menjadi pribadi yang flourishing ya. Flourishing itu tumbuh, berbunga, berbuah. Kalau passion kamu apa Mbak? Kalau saya tidak tahu ya. Sesuatu yang kamu senangi, kamu lakukan, kamu menaruh semua hatimu di situ. Oke, modelnya di runway, kayak Citayam gitu. Oke. Tapi modeling, maksudnya kayak kan komputer toh? Kapan-kapan saya belajar ya. Catwalking. Yuk, Mbak, passionnya apa? Satu aja. Yang menurut kamu itulah yang membuat kamu tumbuh. Ngajar, oke, salah dulu. Oke.
Menyanyi. Ya, mau nyanyi di depan kelas? Saya beri ruang loh kalau mau. Musli apa? Lagu-lagu tematik apa yang kamu suka nyanyi? Sama sering jadi sama Unda apa ini? Oh, oke. Padus Mesan. Oh. Yuk, Mbak. Renang, oke, passionnya renang ya. Ya, ini salah satu hobi baru saya. Sudah lama nggak renang, sekali mau berangkat sampai Klaten ternyata ini ya, kolam renangnya dikuras ya. Setelah itu nggak renang lagi ya, setelah itu. Apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan, oke, healing. Suster, passionnya apa suster selain berdoa? Ngajar, yuk. Editing. Wah, tulis ya, editor. Oh, editing. Ngajar juga, suster. Mau nyanyi suster. Suster tidak puasa tapi seperti orang puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prita Kemagani, founder dan direktur LSDA Jakarta. Yang terhormat Bapak Kemal Effendi Gani, Ketua Pembina Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera. Yang terhormat Keynote Speaker, Sekretaris LSD IKTI, Bapak Muhammad Samsuri. Yang terhormat our honorable guest from Global Alliance, kepada guru besar Stikom LSPR dan tenang Stikom LSPR. Yang terhormat orang tua dan keluarga dari wisudawan, kepada dosen, manajemen dan staf Stikom LSPR, dan bapak dan ibu hadirin yang saya hormati. Hari ini saya merasa mengingat kembali ke masa-masa terberat untuk memahami diri sendiri ketika pertama kali saya menginjak kampus LSPR Jakarta. Ada kalanya saya mencoba untuk meraba, mulai dari sana untuk ikhlas terhadap diri sendiri, dari hal yang saya pun tidak yakin dari mana asal muasalnya. Pasti ada maksud dan tujuan lain mengapa saya terlahir yang tadinya normal bisa mendengar, sehingga saya harus kehilangan pendengaran saya ketika umur 10 tahun. Ya, saya sebagai seorang perempuan berkebutuhan khusus tidak bisa mendengar, tunarungu, tuli, hard of hearing, sehingga saya harus menggunakan alat bantu dengar di kedua telinga saya. Tapi setidaknya saya masih diberi akal untuk berpikir, memiliki mata untuk melihat, memiliki bibir yang masih digunakan untuk menyampaikan hati. Hingga suatu hari, sampailah saya pada titik di mana konsep sempurna dan tidak sempurna hanya dibatasi sudut pandang dan tidak pernah mutlak. Begitu juga dengan ilmu komunikasi, terus kita pelajari dan tidak pernah mutlak. Saya selalu mensyukuri setiap anugerah yang tersisa untuk dapat dibagikan kepada orang lain. Itu mengapa saya mendirikan Disable Enterprise sebagai perusahaan pemberdayaan SDM disabilitas. Selama 7 tahun ini, kami telah melakukan training, asesmen, dan penyaluran tenaga kerja sebanyak 1.500 penyandang disabilitas. Karena saya tahu
saya tidak akan mampu untuk memberikan bahu dan telinga untuk memahami sekitar. Maka saya harus menggunakan mata untuk mendengar. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Saya sempurna dengan berbagi. Detik ini pula telah saya lakukan pengabdian diri saya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan secara suka, duka, lara, dan menciptakan harapan. Ibuku pernah berkata, kebahagiaan kita ada di tangan kita, bukan di tangan atau pendapat orang lain. Dunia tidak akan bisa menghentikan kita jika kita terus mencoba untuk melangkah. Hidup kita bukanlah tentang bagaimana menemukan jati diri kita, tapi bagaimana menciptakan diri kita yang sesungguhnya dengan karakter kita apa adanya. Saya berdiri di sini adalah suatu kebanggaan sebagai alumni LSPN Jakarta, di mana awalnya sangat kontradiktif. Siapa sangka seorang penyandang disabilitas tunarungu tidak bisa mendengar bisa lulus dari jurusan komunikasi. Wah. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, semua itu pasti mungkin. Teman-teman di LSPR, berikut dosen-dosenlah yang menjadikan saya seperti sekarang ini, menjadi tangguh, kuat, sehingga bisa menembus segala keterbatasan. Dan siapa sangka, komunikasi adalah di mana tempat saya bisa bernafas, hidup, berkarya, dan berdaya. Sehingga saya memperoleh penghargaan dari Kementerian Komunikasi menjadi tokoh literasi komunikasi sosial. Maka dengan itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai berdamai dengan diri kita sendiri dan keadaan kita sendiri. Dan tentunya kita menciptakan harapan, karena setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya setelah lulus dari LSPR Jakarta. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, limited but definitely limitless. Menyadari bahwa ada keterbatasan, tapi definitely tentu saja tanpa batas. Oke, silakan dibaca, Mbak. Pasti ada maksud lain mengapa takdir membawa kita pada keterbatasan. Takdir membawa pada keterbatasan. Oke, ya ini bulan puasa, silakan mempraktekkan memberikan pengampunan ya untuk kesalahan bahasa. Yuk, Mbak. Udah puas. Yuk, lanjut. Dari apa aku memiliki mata yang sempurna, aku masih digunakan. Yang masih digunakan menyampaikan tadi sampai pada suatu hari sampailah aku pada titik di mana konsep sempurna dan titik sempurna hanya dibatasi sudut pandang dan tidak pernah mutlak. Sudah. Sudah, ya, Anggi Kristia. Jadi sempurna, tidak sempurna itu garisnya selalu bergerak ya. Garisnya itu tidak stuck pada sebuah titik. Jadi perempuan memang tidak mudah. Ada banyak sekali ekspektasi yang juga sempurna. Ada kecantikan yang sering kali tidak masuk akal.
Tapi yang mau nyumbang waktu sama tenaga itu ya Pak. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah itu nyari yang cocok. Kalau ada masalah, dicari solusinya. Kamu akan melihat banyak banget hal yang menarik yang enak kita lakukan. Mama, nyuruh kamu jaga makan, rawat badan, itu semua buat kamu. Buat Mama. Orang kayak gini tuh cuma capek doang, lagi minta di notice. Ngapain sih dari rumah orang aja gak mikirin sama anaknya sendiri. Gue cuma perlu buktiin kalau belum pantas berada di situ. Yang penting tuh otak lah. Daripada kita merasa insecure, lebih baik kita insecure. Ya semuanya yang butuh buat jadi kita harus berdua. Boleh ngejar apapun yang lo mau. Tapi ingatlah, lo juga bisa kehilangan semua yang lo milikin. Kamu jangan egois dong. Terus, kamu gak ingat. Apapun hasilnya nanti, itu kan hidup dia, bukan hidup kamu. Perempuan itu sangat bernilai dari penampilannya. Tanpa lo minta berubah. Apalagi anak laki harus tahan banting. Maafin aku ya. Sekarang kamu tunjukin ke semua orang kalau jadi gak sempurna itu gak apa-apa. Jadi perempuan memang tidak mudah. Ada banyak sekali ekspektasi yang membebani kita. Ada kecantikan yang sering kali tidak masuk akal. Teman yang baik tidak menghakimi. Teman yang baik tidak menunjukkan. Dan teman yang baik membantu kita mengenal siapa kita sesungguhnya. Oke, kata-kata mana yang relatable dengan kamu, Mbak? Oke, nyari yang cantik itu banyak, nyari yang cocok itu susah. Kamu cantik, cocok lagi. Yuk, Mbak. Sama juga. Yuk, Mbak. Sama. Kita cari yang beda ya. Yuk, Mbak. Ya, kamu bisa kerja semua, tapi kamu bisa kehilangan semua yang sudah kamu miliki. Yuk. Teman yang baik tidak menyudutkan, tidak menjatuhkan. Teman yang baik adalah yang mengenal kita sesungguhnya. Oke, ngapain sih mikirin omongan orang lain itu aja nggak mikirin omongannya. Sama, yuk Pak. Oke, yuk. Ya, lanjut. Oke, kurangi insecure, tambah bersyukur. Ya, kalau mama bilang kamu perlu sepedan, itu untuk kamu, bukan untuk mama. Ya. Karena memang dunia sekejam itu. Oke, silakan dibaca, Mbak. Ya. Tuh kan, benar gue kayak gitu. Gue emang habis ngabisin oksigen doang di dunia ini. Gak akan ada yang mau sama gue karena gue gendut. Makanya gue belum siap aja sampai sekarang.
berhenti kayak triplek dede berapa ini mana nih cowok yang mau. Ketika seseorang sudah sering mendengar komentar negatif terhadap dirinya sejak kecil, apalagi kalau terjadi di lingkungan terdekatnya, kemungkinan besar dia akan terus meningkat penilaian itu hingga dewasa. Lama-kelamaan perasaan itu bisa membuat seseorang menjadi membenci dirinya sendiri, karena kita nggak akan pernah tahu tujuan masing-masing orang. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ya, bahwa komentar kita itu bisa menjadikan seseorang itu membenci dirinya. Yuk, lanjut. Iya, mbaknya yang ya. Komentar negatif yang diterima oleh seseorang, apalagi sampai berulang-ulang, dapat mengakibatkan depresi. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran orang lain. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan seseorang bersedih atau terluka. Yang menurut kita bisa saja biasa saja atau lucu, bisa jadi membuat dunia seseorang hancur berantakan, merasa tidak dicintai dan tidak ingin berada di dunia ini lagi. Demikian Anastasia. Ya, Mbak Mira Anastasia ini sampai harus ketemu psikolog bahkan psikiater karena komentar-komentar warganet ya. Itu ternyata nggak cuma komentar yang numpang lewat dalam hidup dia, tapi betul-betul dia akhirnya dia embrace dalam arti yang negatif ya. Kalau tadi kan embrace your potensial dan macam-macam ya, embrace your diri kamu yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang yang banyak kita embrace itu adalah sesuatu yang negatif ya, terutama yang disampaikan orang kepada. Hingga kau hadir
kisahku yang Saudara Awal Rizki Al-Fironi bin Saidul Bukhari, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Kaiselia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 kali dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rika Julian binti Haji Rita Koran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Oke, rekan-rekan, di mata orang yang tepat kita ini cakep. Kalian cantik, kalian ganteng. Dan dengan demikian kita akhiri kelas kita sore hari ini. Buat teman-teman muslim, selamat menyambut buka yang pertama. Saya tentu terbuka untuk diundang untuk buka ya. Tapi jangan ngajak puasa. Minggu depan kita akan ada dinamika, tetapi tidak perlu ketemu di kelas. Jadi saya akan memberikan beberapa film rekomendasi untuk kalian tonton, pilih salah satu. Oke, sampai jumpa 20